Ya, halo semuanya. Kembali lagi dalam mata pelajaran Sastra Indonesia di kelas 12 dan materi kita hari ini yaitu tentang sinopsis. Nah, ada yang masih ingat apa itu sinopsis? Karena pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang unsur-unsur dalam menuliskan ulasan atau resensi dan salah satunya kita sudah belajar sedikit tentang yang namanya sinopsis. Hari ini kita akan lihat kembali apa itu pengertian dari sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah ringkasan cerita yang berisi cuplikan peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah cerita. Jadi, lewat peristiwa-peristiwa penting ini disusun kembali satu cerita yang singkat, cerita baru yang padat yang disebut dengan sinopsis. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sinopsis ini merupakan salah satu unsur ulasan yang sangat penting. Seseorang itu akan tahu secara utuh tentang isi suatu buku atau novel yang akan dibaca jika kita membaca sinopsis pada bagian belakang cover buku. Melalui sinopsis ini akan tergambar tema, alur, penokohan, latar dan amanat dalam cerita walaupun dalam gambaran yang memang terbatas. Dengan begitu, pemahaman tentang struktur beserta kaidah kebahasaan dari sinopsis itu akan menjadi penting agar si pembaca dapat dengan mudah mengenali maupun menuliskan resensi atau kita sebut juga dengan ulasannya. Nah, sinopsis ini mempunyai struktur isi. Struktur isi pertama dari sinopsis yaitu identitasnya. Misalnya kita akan mereview tentang novel. Berarti identitas dari si novel itu. Dia berupa judul, kemudian penulisnya, nama penerbitnya, bahkan ketebalan buku itu. Kemudian ada orientasi. Orientasi di sini berupa pengenalan tokoh utama beserta kebiasaan-kebiasaannya, sifat-sifatnya dapat kita gambarkan dalam orientasi. Yang ketiga, kita lihat pada rekaman peristiwa atau event. Jadi di sini berupa rangkaian kejadian yang dialami tokoh utama. Misalnya tokoh utama itu namanya Nathaniel. Jadi Nathaniel punya teman namanya Misael, Vini, siapa lagi? Regina. Mereka semua adalah sahabat. Nah, sahabat-sahabat ini misalnya diperhadapkan dalam satu pilihan yang sulit di mana mereka tidak mau berpisah tapi karena mereka harus melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, mereka harus pindah ke kota yang berbeda. Nah, itu bisa kita lihat di rekaman peristiwa. Itu adalah satu contoh. Kemudian yang terakhir struktur isi dari sinopsis yaitu penutup atau kita lihat bisa disebut juga dengan reorientasi. Nah, reorientasi di sini berisi simpulan tentang tema bahkan kualitas isi novel. Misalnya dikatakan bahwa tema di situ adalah persahabatan. Kemudian kualitas novelnya ceritanya sederhana. Jadi ceritanya sederhana tapi syarat makna, punya nilai moral di dalamnya. Itu boleh kita tuliskan pada bagian penutup atau reorientasi. Ya, selanjutnya kita lihat pada kaidah kebahasaan dari sinopsis. Pertama, dia memuat nama pelaku dan peristiwa yang dilakoninya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja material. Jadi kata kerja material di sini kata kerja yang boleh orang lihat dengan mata. Dapat dilihat dari tindakan fisik yang ia lakukan. Misalnya ia
suka memasak. Nathaniel adalah orang yang suka memasak. Jadi dia suka memasak nasi goreng. Dia ingin melanjutkan pendidikan ke Italia, mau ikut sekolah chef. Kemudian Misael dia suka dengan air, dia suka berenang, dia ingin sekolah atlet. Ya, misalnya yang begitu. Kemudian banyak memanfaatkan konjungsi atau kata depan temporal. Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung. Kalau misalnya konjungsi temporal itu yang menyatakan hubungan waktu, berarti kemudian Vini pergi melanjutkan kuliahnya di Korea. Jadi itu konjungsinya di situ adalah kemudian. Lalu selanjutnya itu semua adalah konjungsi temporal. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, tolong tinggalkan pertanyaan dalam kolom komentar ataupun boleh bertanya lewat WA. Jadi jika tidak ada lagi pertanyaan, silakan baca-baca kembali materi, kemudian lengkapi catatan kalian dengan PowerPoint ini yang nanti saya akan bagikan juga di grup WA kita. Jadi sampai sini dulu pertemuan singkat kita tentang materi sinopsis. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.